Oke, kita akan lanjutkan sedikit saja ini sebagai pernyataan penutup. Pak Adiaksa, ada yang mau disampaikan? Ada. Ya. Ini, kalau masalah-masalah parsial seperti ini, yang sudah ada Bu Andi Nurpati, saya ingin menghimbau ya. Aduh, perlu ya. Saya ingin menghimbau. Mari kita sama-sama berantas korupsi di Indonesia ini. Caranya gimana? Lakukan pembuktian terbalik. Misalnya saya, sebelum menteri, saya punya duit berapa sih? Setelah saya tidak jadi menteri, berapa uang saya? Ya, pembuktian terbalik, Bu, ya kan? Itu dilakukan. Menteri lain juga begitu, Pak Andi begitu, gubernur begitu. Siapa? Anggota DPR begitu. Pembuktian terbalik dilakukan. Kalau bahasa Arabnya ditanya, min aina laka hadza? Dari mana uang kau dapat? Selesai itu. Jadi orang tahu sebelum jadi menteri yuk kere, setelah jadi menteri yuk kaya. Dari mana duit yuk? Oh saya usaha. Sebelum jadi gubernur yuk kere, sekarang setelah jadi gubernur yuk kaya. Dari mana uang yuk? Begitu dong. Lakukan ini semua. Saya minta kepada ICW, ayo kita sama-sama. Waktu saya menteri, saya dengan Pak Solahuddin Wahid sudah menandatangani sebuah dukungan untuk melakukan pembuktian terbalik. Oke. Pembuktian terbalik hanya berlaku di kalangan kecil sekarang. Soal SIM misalnya, kalau Anda naik mobil, tiba-tiba mobil, prit, SIM-nya mana? Pemiliknya dulu ditanya kan? Baru kemudian skalanya apa. Jadi sekarang pembuktian terbalik lakukan. Oke. Ini kan belum sampai hari ini belum ya. Saya bukan apa-apa, saya udah rakyat sekarang. Naik gunung doang kerjanya, ya kan, ngajar. Baik, Bu Andi, ada yang mau disampaikan? Saya ingin mengatakan bahwa kalau memang tadi secara teknis ya sertifikat tanah hambalang baru diselesaikan di zaman Pak Andi Malarangeng, logikanya sebuah bangunan itu sudah harus diselesaikan soal tanah atau lokasi dulu selesai tuntas baru bisa dianggarkan untuk pembangunannya. Itu yang saya ketahui tentang suatu pembangunan, suatu lokasi, suatu wilayah yang akan dilakukan tentu ada survei terhadap lokasi dan lain-lain. Jadi tidak mungkin menganggarkan sesuatu untuk bangunan kalau lokasinya sendiri belum tuntas. Nah ini saya kira memang ada problem ya secara teknis yang terkait dengan penganggaran ini. Karena itu saya kira semua kementerian, semua departemen, semua lembaga dan tentu DPR sekali lagi untuk mengetok anggaran suatu program tentu harus dilengkapi persyaratan-persyaratan yang harus diajukan. Terkait dengan pemeriksaan terhadap beberapa kader Partai Demokrat yang terlibat dalam pemeriksaan di KPK, tentu sekali lagi Partai Demokrat akan mendorong terus dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini semuanya bisa terungkap dan nyata di depan masyarakat. Nah, itu yang saya garis bawahi ya. Kata-kata bahwa presiden itu bagus, ya kan? Untuk semua partai. Jadi kalau ada kader yang terlibat, tidak partai tidak ikut gitu loh. Itu presiden kan bilang begitu. Upaya hukum lakukan. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Pak Adiaksa, Ibu Andi. Dan kami masih akan hadirkan perbincangan lainnya. Topik yang akan kami angkat, lebih tepatnya Elvira yang akan memandunya adalah tentang masalah yang sebenarnya sudah sering kali kita dengar dan bukan hal yang baru, tapi tetap saja mengkhawatirkan kita tentang praktek seks bebas. Kami akan lanjutkan setelah kita saksikan terlebih dahulu.